Aku menemukan pesan misterius di ponsel suamiku. Rasa penasaran membawaku mengikuti langkahnya diam-diam. Dan aku tak menyangka, rahasia itu akan menghancurkan hidupnya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Ranti duduk di sofa ruang tamu dengan secangkir teh yang mulai mendingin di tangannya. Suasana sore itu terasa biasa. Matahari lembut menembus tirai, burung-burung di halaman rumah berkicau samar. Tapi ada kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Ponsel Avan tergeletak di meja kopi, layar menyala, menunjukkan notifikasi pesan masuk. Hatinya berdegup cepat. Biasanya ia tidak terlalu memperhatikan ponsel suaminya. Tapi sesuatu hari itu memanggil rasa ingin tahu yang tak terbendung. Dengan napas tertahan, Ranti meraih ponsel itu. Seketika, perasaannya campur aduk, antara takut, penasaran, dan sedikit marah. Ia membuka pesan dari nomor yang tidak tersimpan di kontak Avan. Sekilas, tampak kata-kata yang membuat hatinya tercekat. Besok malam, kita ketemu di kafe tua. Jangan bilang siapa-siapa. Ranti menelan ludah. Siapa ini? Gumamnya pelan. Hatinya panas, tapi pikirannya berusaha tetap dingin. Ia mengingat percakapan terakhirnya dengan Avan di pagi hari. Ranti, aku harus lembur malam ini, ya? Ada klien penting. Oh, ya? Jangan terlalu capek, ya? Jawabnya sambil tersenyum, menutupi rasa khawatir yang mendalam. Kini pesan yang ia temukan itu membuatnya ragu. Lembur klien atau pertemuan rahasia? Ranti menatap wajah Avan yang tertangkap di beberapa foto keluarga di rumah ini, mencoba mencari jawaban. Namun kenyataannya, tidak ada yang bisa menjelaskan perasaan aneh yang menusuk dadanya. Ia menurunkan ponsel sebentar, menggenggam kepalanya dengan tangan. Rasanya seluruh dunia berputar, campuran antara marah, sedih, dan tidak percaya. Ia tahu, rasa curiga ini harus ditindaklanjuti dengan hati-hati. Jika ia bertindak gegabah, bisa jadi segalanya malah berbalik merugikan dirinya sendiri. Ranti menarik napas panjang. Tenang, Ranti. Jangan panik. Aku harus tahu kebenarannya sebelum menuduh. Suara hatinya tegas, berbeda dari gemetar tangan yang menahan ponsel itu. Ia membuka kembali pesan itu, meneliti setiap kata, setiap tanda baca. Ada kehangatan dan keakraban yang terasa janggal di antara kata-kata sederhana. Hatinya semakin mencurigai, tapi ia tidak ingin langsung menanyakan Avan. Ia harus memastikan dulu. Ranti berdiri dan berjalan ke jendela, menatap halaman belakang rumah. Pikiran-pikiran tentang kesetiaan, janji, dan cinta berputar cepat. Ia merasa dunia seakan berubah dalam 1 detik. Semua yang selama ini ia percayai kini dipertanyakan. Lalu, ide datang. Jika benar Avan memiliki sesuatu yang disembunyikan, Ranti harus tahu lebih dulu sebelum mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk mengamati gerak-gerik Avan secara diam-diam. Tidak harus langsung konfrontasi, cukup mulai dari langkah-langkah kecil. Mencatat jam-jam pulang, pesan-pesan yang masuk, telepon yang diterima. Sambil menyesap teh yang kini sudah dingin, Ranti menuliskan rencana kecil di catatan hariannya. Langkah pertama, perhatikan jadwalnya. Langkah kedua, simpan bukti. Langkah ketiga, tetap tenang dan waspada. Setiap kata terasa menegaskan tekadnya, menyalakan keberanian yang selama ini tersembunyi di balik kesabaran. Ia menatap ponsel itu sekali lagi, menyimpan pesan itu dengan hati-hati di folder pribadi. Ada rasa lega sedikit karena akhirnya ia menemukan awal jawaban, tapi sekaligus takut menghadapi kenyataan yang mungkin lebih pahit. Avan masuk ke ruang tamu, tersenyum tanpa sadar bahwa Ranti telah membaca pesan itu. Tehmu dingin, sayang. Mau aku panaskan lagi? Ranti tersenyum tipis, menahan emosi yang ingin meluap. Tidak usah, aku baik-baik saja. Di balik senyum itu, hatinya menegaskan satu hal. Langkah pertama telah diambil. Ia tidak akan membiarkan ketidakpastian menguasai hidupnya. Mulai sekarang, ia akan mengamati Avan, mencatat setiap gerak-geriknya, dan mencari bukti tanpa terburu-buru. Ranti duduk kembali di sofa, menatap ponsel yang diam itu. Ada ketegangan yang menyalak di dada, tapi juga tekad yang kuat. Hari itu menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan di mana ia harus waspada, cerdas, dan penuh strategi. Dengan perasaan campur aduk, antara takut, marah, dan penuh tekad, Ranti memutuskan untuk mulai mengamati Avan, langkah pertama menuju jawaban yang selama ini ia cari. Pagi itu, Ranti bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru menembus celah tirai ketika ia sudah duduk di meja dapur dengan secarik catatan dan pena di tangan.
Rasa penasaran semalam masih membekas, tapi kini diganti dengan tekad untuk menindaklanjuti kecurigaannya. Hanya satu hal yang jelas, ia harus mengamati Avan tanpa membuatnya sadar. Ia mengingat pesan misterius yang kemarin ditemukan di ponsel Avan, sekadar pengingat singkat dalam pikirannya. Tenang, Ranti. Mulai dari hal-hal kecil, gumamnya, menegaskan diri. Ranti membuat tabel sederhana di catatannya. Jam-jam pulang Avan, telepon masuk, panggilan keluar, dan aktivitas rutin lainnya. Setiap kolom ia beri warna berbeda untuk memudahkan identifikasi pola. Pena bergerak cepat di atas kertas, mencatat setiap detail yang tampak sepele. Avan biasanya berangkat pukul 7.30, sarapan di meja makan pukul 7.15, telepon pagi selalu pukul 8, tulisnya sambil menandai catatan dengan simbol bintang kecil. Saat Avan turun dari kamar, Ranti menutup catatan dan menatap suaminya dengan senyum hangat, seolah tidak ada yang terjadi. Pagi, sayang. Tidurmu nyenyak? Tanya Avan sambil menuang kopi ke cangkirnya. Pagi. Ya, tidur cukup, jawab Ranti, menahan detak jantung yang lebih cepat dari biasanya. Ia mengambil secangkir teh sambil tetap menatap Avan sekilas, mencoba menilai rutinitasnya secara diam-diam. Sepanjang hari, Ranti memperhatikan setiap gerakan Avan. Ia mencatat kapan Avan membuka laptop, kapan menerima telepon, dan kapan meninggalkan rumah. Ada cara tersendiri yang ia gunakan, menaruh catatan di meja kerja, menandai kalender di ponsel, dan kadang hanya mengamati dari kejauhan dengan secangkir teh di tangan. Semua langkah dijalankan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Siang itu, saat Avan menelepon klien di ruang tamu, Ranti duduk di meja makan seolah sedang membaca dokumen kerja. Namun matanya selalu menyorot Avan, memperhatikan nada suaranya, ekspresi wajahnya, dan bahasa tubuhnya. Dialog internalnya terus berjalan. Apakah nada suaranya berubah saat menyebut nama tertentu? Apakah ada ketegangan yang tersembunyi? Aku harus memperhatikan semuanya. Ranti juga mulai mencatat jam-jam tertentu Avan menghilang sebentar dari rumah. Beberapa kali Avan bilang hanya, perlu ke toko, atau ambil dokumen di kantor cabang. Ranti menuliskan setiap detail itu, sambil mempertanyakan kejujuran kata-kata itu. Ia tidak menuduh, tapi ia ingin pola yang jelas. Hari berganti sore. Ranti duduk di balkon dengan catatan di pangkuan, menuliskan semua pengamatan. Setiap detail kecil yang tampak sepele kini menjadi petunjuk potensial. Terkadang, Avan berjalan ke teras untuk menelepon, tanpa menyadari Ranti sedang memperhatikan dari jendela sebelah. Ranti menahan napas, mencatat gerakan tangan Avan, posisi tubuh, dan arah pandang. Ia tahu, bukti sekecil apapun bisa sangat menentukan langkah selanjutnya. Malamnya, Ranti menyiapkan catatan digital di ponselnya sendiri, menyalin semua tabel dan simbol yang ia buat sebelumnya. Ia merasa lega sekaligus tegang. Ada kepuasan tersendiri ketika pola mulai terlihat, meski belum jelas sepenuhnya. Dialog internalnya semakin jelas. Ini baru permulaan. Aku harus tetap fokus, jangan terbawa emosi. Semua bukti akan menuntunku ke jawaban. Di tengah pengamatan itu, Avan duduk di sofa, menyalakan televisi. Ia menatap Ranti sekilas dan tersenyum. Kamu kelihatan serius sekali malam ini. Ada yang kamu pikirkan? Ranti tersenyum tipis, sambil menutup catatan. Ah, hanya tentang pekerjaan saja, jawabnya santai, menjaga nada suaranya tetap ringan. Avan mengangguk, lalu tenggelam kembali dalam televisi, tak menyadari mata Ranti yang terus mengamati. Beberapa hari berikutnya, Ranti mulai menemukan pola yang aneh. Avan tampak lebih sering meninggalkan rumah di jam-jam yang tidak biasa. Teleponnya terkadang cepat ditutup ketika Ranti masuk ke ruangan, dan ada pesan-pesan singkat yang selalu ia hapus setelah membaca. Tidak ada bukti konkret, tapi cukup untuk menyalakan alarm di benak Ranti. Ia mencatat setiap kejadian itu secara detail, memastikan semua catatan tersusun rapi dan bisa dianalisis. Saat Ranti menutup catatan di malam itu, ada rasa puas kecil di hatinya. Ia berhasil tetap tenang, tidak terbawa emosi, dan mulai memahami pola yang sebelumnya tersembunyi. Hatinya berkata dengan tegas, langkah berikutnya harus lebih strategis. Dengan catatan di tangan dan tekad yang semakin kuat, Ranti menatap Avan yang tidur di kamar, merasa bahwa ia telah melangkah ke tahap berikutnya. Dari pengamatan ini, Ranti mulai melihat celah-celah yang bisa membuka rahasia yang selama ini disembunyikan. Pola mulai terlihat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih siap menghadapi kenyataan yang mungkin jauh lebih pahit dari dugaan awalnya. Ranti duduk di meja kerja dengan laptop terbuka, menatap layar ponsel Avan yang masih tersimpan di folder pribadi. Hatinya berdebar saat ia menelusuri pesan-pesan yang belum sempat diperiksa sebelumnya. Di antara notifikasi yang tampak biasa,
Satu nama muncul berulang kali, Dini. Seketika, jantungnya terasa seperti berhenti sejenak. Dini, siapa dia? Gumam Ranti sambil menekuk bibir, menahan perasaan marah dan takut yang bercampur. Ia menatap layar, membaca kembali percakapan yang singkat tapi hangat, penuh kode dan salam yang terlalu akrab untuk seorang teman biasa. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ranti segera menyalakan laptop dan mulai mencari informasi tentang Dini. Tidak ada yang mencurigakan dari nama itu secara umum, tapi nomor ponsel yang digunakan Afan untuk menghubunginya membuat Ranti semakin waspada. Ia membuka media sosial dan menemukan akun dengan nama itu, foto, dan sedikit informasi publik. Mata Ranti melebar saat melihat senyum yang familiar dan pose yang terlalu akrab dalam beberapa foto. Ranti menarik napas panjang, menenangkan diri. Tenang, Ranti. Jangan panik. Aku harus tahu lebih banyak sebelum mengambil langkah. Ia menutup laptop sebentar, menatap ponsel Afan yang masih berada di depannya. Setiap pesan, setiap panggilan, terasa seperti potongan teka-teki yang harus ia susun sendiri. Tiba-tiba terdengar langkah Afan dari kamar. Ranti cepat menutup laptop, menaruh ponsel di tempat semula, dan tersenyum manis saat Afan muncul di ruang tamu. "Sedang apa, sayang?" tanya Afan, sambil menuangkan air ke gelasnya. "Ah, cuma mengecek beberapa dokumen kerja," jawab Ranti, tetap tenang meski hatinya masih bergejolak. Afan mengangguk dan duduk, tak menaruh curiga sedikitpun. Ranti tahu, saatnya untuk tetap berhati-hati. Setelah Afan pergi ke kantor, Ranti kembali membuka laptop. Ia mencatat semua interaksi dengan Dini, tanggal, jam, kata-kata yang digunakan. Setiap detail ia tulis di catatan harian, menciptakan peta hubungan yang tampak samar namun mencurigakan. Setiap pertemuan, setiap pesan, ada pola yang harus ditemukan, gumamnya. Sambil mengetik, Ranti merasakan kemarahan mulai menyelimuti. Ia mengingat bagaimana Afan tampak sempurna di depan umum, hangat dan perhatian, tapi di balik itu ada rahasia yang disembunyikan. "Kenapa harus seperti ini?" bisiknya, menekankan rasa sakit yang ia rasakan. Ranti memutuskan untuk mencari strategi. Ia membuat daftar langkah-langkah kecil, mencari lokasi pertemuan, memantau jadwal Afan, dan mencatat setiap perubahan perilaku. Langkah pertama, cari tahu siapa Dini sebenarnya. Langkah kedua, catat setiap interaksi. Langkah ketiga, tetap tenang dan tidak langsung menghadapi Afan, tulisnya sambil menandai setiap poin dengan hati-hati. Saat sore tiba, Ranti menatap ponsel Afan sekali lagi. Ada pesan masuk baru dari Dini, singkat tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya merinding. "Besok, jangan lupa. Aku tunggu pukul 20." Ranti menelan ludah, merasa kombinasi penasaran dan takut memenuhi dirinya. Ia mengambil napas panjang dan berbicara pada dirinya sendiri. "Aku harus melihat ini sendiri. Tidak bisa hanya menebak. Aku perlu bukti sebelum menuduh." Tekad itu menyalakan keberaniannya untuk mengambil langkah yang lebih jauh dari sekadar pengamatan pasif. Ranti mengatur segala sesuatunya dengan rapi. Kamera kecil di ruang tamu diarahkan ke area strategis. Catatan harian di samping laptop siap untuk mencatat setiap hal yang mencurigakan. Ia merencanakan langkah diam-diam, memastikan Afan tidak mencurigai sedikitpun. Setiap detail diperiksa, rute yang mungkin ia lalui, jam-jam yang biasanya dihabiskan di luar, dan pola interaksi dengan Dini yang mulai terlihat. Malam itu, ketika Afan bersiap untuk pulang, Ranti berpura-pura sibuk menyiapkan teh. Matanya tetap waspada, memperhatikan gerak-gerik suaminya. Langkah pertama, mulai mengikuti secara diam-diam. Hanya untuk memastikan, pikirnya. Hatinya campur aduk, takut, marah, tapi juga fokus. Ia tahu, jika salah langkah, semuanya bisa berbalik dan membuatnya kehilangan kontrol. Namun, tekad untuk mengetahui kebenaran lebih kuat daripada rasa takutnya. Ranti menunggu dengan sabar, mencatat jam kepergian Afan, memastikan jalur yang akan diikuti. Ia memutuskan untuk memulai pengintaian malam itu juga. Setiap detik terasa penting, dan setiap langkah harus hati-hati. Dengan catatan, strategi, dan tekad yang mantap, Ranti menghela napas dalam-dalam, menyiapkan diri untuk mengikuti Afan tanpa diketahui. Malam itu menjadi awal dari perjalanan pengamatan yang lebih intens, di mana setiap gerakan Afan akan dicermati, setiap interaksi akan dianalisis, dan setiap bukti yang tersembunyi mulai terkuak. Dan di balik ketenangan yang dipaksakan, ada satu tekad kuat yang tidak tergoyahkan. Ranti tidak akan berhenti sampai kebenaran tentang Dini terungkap. Langkah pertama untuk pengintaian diam-diam telah siap dijalankan. Ranti duduk di meja belajarnya dengan catatan tebal di depan, pena di tangan, dan secangkir teh yang masih hangat. Cahaya lampu meja memantul di layar laptop,
menyoroti tabel jadwal Avan yang sudah ia buat selama beberapa hari terakhir. Setiap kolom, setiap simbol, dan setiap catatan tentang telepon dan pertemuan Avan ia periksa lagi. Hari itu, tekadnya lebih kuat. Ia harus menyusun strategi pengamatan diam-diam tanpa Avan mengetahuinya. Langkah pertama, tetap tenang. Tidak boleh terburu-buru, gumamnya pada diri sendiri sambil menandai catatan di kolom tanggal. Ranti menatap catatan pesan-pesan dini yang sempat dilihatnya, memastikan semua pola jam dan lokasi tertulis rapi. Ada satu hal yang jelas, Avan memiliki rutinitas, tapi di antara rutinitas itu ada celah-celah yang mencurigakan. Ranti mulai memikirkan alat pengawasan yang akan digunakan. Kamera kecil portabel ia siapkan di ruang tamu, diarahkan ke jendela yang menghadap jalan. Ia juga menyiapkan ponsel kedua untuk mencatat setiap panggilan atau pesan masuk yang mungkin terlihat sekilas. Semua perangkat disusun rapi agar terlihat seperti bagian dari dekorasi rumah biasa. Sambil menulis, Ranti berbicara pelan pada dirinya sendiri, menegaskan strategi. Aku harus diam-diam, tidak boleh Avan curiga. Setiap gerakan harus diperhitungkan. Kamera, catatan, ponsel kedua, semua untuk mengamati tanpa ketahuan. Ia menandai titik-titik di peta rumah yang menjadi jalur Avan keluar, menghitung jarak pandang dari jendela ke jalan, dan menandai posisi yang aman untuk menyaksikan setiap langkahnya. Selain alat, Ranti juga memikirkan penyamaran dirinya. Ia menyiapkan pakaian gelap untuk malam nanti agar mudah bergerak tanpa menarik perhatian, serta jaket dan tas kecil untuk membawa catatan dan ponsel cadangan. Ia ingin tetap terlihat seperti aktivitas normal jika Avan kebetulan menengok keluar. Dialog internal Ranti semakin intens. Setiap detail harus dicatat. Tidak boleh ada yang terlewat. Setiap panggilan, setiap pesan singkat, setiap langkah kaki Avan di luar rumah, semua harus terpantau. Jangan sampai satu detik pun terlewat. Detak jantungnya cepat, tapi pikirannya tetap fokus. Setiap rencana disusun dengan teliti, memastikan tidak ada celah yang bisa membahayakan strategi. Ranti juga menyiapkan jadwal pengamatan. Ia membagi malam menjadi beberapa sesi, menyesuaikan dengan rutinitas Avan. Ada sesi saat Avan meninggalkan rumah, sesi saat ia menelepon dari jalan, dan sesi saat ia kembali. Semua dicatat dengan jam, menit, dan kemungkinan skenario yang bisa terjadi. Sambil menulis, Ranti membayangkan kemungkinan reaksi Avan jika ia curiga. Kalau Avan bertanya, aku harus tenang. Jawaban singkat, tidak emosional. Semua tampak normal. Ia menandai beberapa frasa persiapan dialog internal untuk menghadapi situasi tak terduga. Setelah beberapa jam, rencana mulai lengkap. Ranti mengecek kembali semua peralatan, memastikan baterai kamera penuh, ponsel kedua siap, catatan berada di tempat yang mudah dijangkau. Ia menata ulang meja agar terlihat seperti aktivitas biasa, tidak mencurigakan bagi Avan jika ia kebetulan menengok. Mata Ranti menatap peta jalanan dan jadwal Avan sekali lagi. Ia memikirkan kemungkinan Avan pergi ke lokasi yang disebut Dini dalam pesan sebelumnya. Kalau benar, malam ini aku akan melihatnya sendiri. Tanpa bukti, aku tidak akan menuduh. Semua harus diam-diam, gumamnya dengan napas tertahan. Saat malam mulai gelap, Ranti menyiapkan diri. Pakaian gelap sudah dipakai, catatan dan ponsel cadangan berada di tas kecil, dan kamera portabel sudah siap. Setiap langkahnya telah diperhitungkan. Keluar rumah, mengambil posisi pengamatan, mencatat semua gerak-gerik Avan, dan tetap tenang. Avan masuk dari ruang tamu, menyalakan televisi tanpa curiga sedikitpun. Ranti tersenyum tipis, menahan detak jantung yang meningkat. Semua siap, bisiknya dalam hati. Tekadnya jelas, malam ini akan menjadi pengamatan pertama yang sesungguhnya, langkah awal untuk mengetahui kebenaran tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia menarik napas panjang, memeriksa semua peralatan sekali lagi, dan menatap Avan yang sibuk dengan televisi. Malam itu, rencana diam-diam yang telah disusun dengan teliti siap dijalankan. Ranti menundukkan kepala sejenak, menegaskan tekadnya. Semua persiapan sudah selesai, dan langkah pertama untuk mengikuti Avan secara diam-diam siap dilaksanakan. Dengan strategi matang, alat siap, dan keberanian yang terkumpul, Ranti menatap keluar jendela. Ia tahu, malam ini menjadi awal dari pengamatan yang lebih intens dan penuh risiko. Namun, satu hal pasti, ia tidak akan mundur, dan setiap gerak Avan akan dicatat dengan cermat. Ranti menunduk di balik semak-semak di pinggir jalan, tangan menggenggam kamera portabel yang sudah disiapkannya sejak sore. Suasana malam kota tenang, hanya terdengar suara kendaraan melintas jauh dan angin yang menggerakkan dedaunan. Jantungnya berdetak kencang, tapi matanya tetap fokus pada jalan di depan. Dari tempat persembunyiannya, ia bisa melihat rumah Avan dengan jelas,
tapi tidak terlalu dekat sehingga ia terdeteksi. Ia mengingat pesan singkat yang beberapa hari lalu masuk di ponsel Avan. "Besok, jangan lupa. Aku tunggu pukul 20." Hatinya berdebar, tapi ia menenangkan diri. "Tenang, Ranti. Ini hanya pengamatan. Bukti nyata akan datang." Bisiknya pelan pada diri sendiri sambil mengatur posisi kamera agar menangkap setiap gerak yang mencurigakan. Beberapa menit kemudian, Avan muncul dari rumah dengan setelan rapi, wajah tenang seperti biasanya. Ia membawa tas kecil, menutup pintu dengan pelan, dan melangkah ke mobil. Ranti menahan napas, memastikan kamera merekam setiap gerak. Dari balik semak-semak, matanya tidak lepas dari suaminya. Mobil Avan berjalan pelan di jalan utama. Ranti mengikuti dari jarak aman, menjaga agar Avan tidak menyadari keberadaannya. Dalam hati, ia menghitung detik-detik, mengingat rute yang mungkin ditempuh Avan berdasarkan catatan sebelumnya. Sesekali ia menunduk ke kamera untuk memastikan baterai dan memori masih cukup. Setelah beberapa menit berkendara, Avan berhenti di sebuah kafe kecil yang remang, tempat yang tidak biasa ia kunjungi. Dari kejauhan, Ranti menyingkap sedikit tirai di seberang jalan, memperhatikan melalui lensa kamera. Dan di sana, ia melihat Dini, wanita yang namanya sudah lama membuat hatinya bergejolak, menunggu dengan tenang, tampak akrab dengan Avan. Ranti menelan ludah, merasa campuran marah dan takut memenuhi dadanya. Mereka berbicara sebentar, lalu tersenyum dan tertawa kecil. Nada suara yang terdengar samar dari jarak jauh membuat Ranti semakin yakin bahwa pesan itu bukan sekadar salah paham. Dialog internalnya bergejolak. "Ini nyata. Aku tidak salah. Tapi tetap tenang. Jangan panik. Bukti harus lengkap." Ia memotret momen itu secara diam-diam, memastikan posisi kamera stabil. Tangan Ranti sedikit gemetar, tapi ia menahan diri agar tidak membuat suara atau gerakan mencurigakan. Matanya terus mencatat detail. Posisi duduk Avan, ekspresi wajah Dini, gestur tangan, dan interaksi mereka yang terlalu akrab untuk sekadar teman. Beberapa saat kemudian, Avan dan Dini masuk ke kafe, duduk di pojok yang lebih tersembunyi. Ranti tetap berada di luar, mencatat waktu mereka masuk, melihat siapa yang datang dan siapa yang pergi. Sesekali ia menyesuaikan fokus kamera, memastikan setiap gerak mereka terekam jelas. Hatinya semakin panas, tapi ia tetap fokus. "Ranti, ini bukti. Jangan biarkan emosimu mengambil alih. Semua harus dicatat dengan rapi," bisiknya dalam hati. Ia mengambil beberapa foto tambahan saat Avan terlihat mengeluarkan ponsel dan membalas pesan singkat, lalu menutupnya lagi dengan gerakan halus. Beberapa pengunjung kafe lewat di depannya, tetapi Ranti tetap tenang, menahan napas, dan menunduk. Setiap detik pengamatan terasa seperti bertarung antara ketenangan dan adrenalin yang memuncak. Setelah sekitar 10 menit, Avan dan Dini meninggalkan kafe bersama-sama, berjalan menuju mobil Avan. Ranti mengikuti dari jarak aman, merekam seluruh perjalanan mereka. Ia mencatat rute yang mereka lalui, ekspresi Avan yang tampak lebih santai daripada biasanya, dan sikap Dini yang seolah sudah familiar dengan segala hal di sekitarnya. Begitu mereka masuk ke mobil dan mulai bergerak, Ranti mengambil beberapa foto terakhir. Hatinya berdebar, tapi rasa puas perlahan muncul. Bukti pertama kini ada di tangannya. Kamera dan catatannya menangkap momen yang tidak bisa dibantah. Bukti nyata bahwa Avan memiliki interaksi yang terlalu dekat dengan Dini. Saat mobil mereka hilang dari pandangannya, Ranti menunduk sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan campuran lega dan ketegangan. Ia berhasil menyelesaikan pengamatan pertama malam itu tanpa diketahui Avan. Semua bukti awal sudah terkumpul. Foto, catatan waktu, dan pola perilaku Avan. Ranti menyimpan kamera dan catatannya dengan hati-hati. Dalam hati, ia menegaskan tekadnya. Langkah berikutnya akan lebih teliti. Ini baru bukti awal, tapi cukup untuk menyalakan strategi pengamatan yang lebih intens. Ia tersenyum tipis, menahan amarah dan kecewa yang ingin meluap, dan bersiap untuk menindaklanjuti pengamatan pada malam-malam berikutnya. Dengan bukti pertama di tangan, Ranti merasa lebih siap. Ia tahu perjalanan untuk mengungkap keseluruhan kebenaran baru dimulai. Malam itu, ia pulang ke rumah dengan hati yang campur aduk, tapi tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Diam-diam mengawasi Avan hingga semua fakta terungkap. Ranti duduk di balkon rumah, kakinya menggantung santai sementara matanya menatap jalanan yang basah terkena hujan sore. Suara tetesan air di atap dan aroma tanah yang lembab menenangkan sedikit hatinya, tapi pikirannya tetap gelisah. Bukti yang ia kumpulkan malam sebelumnya terus berputar di kepala. Avan dan Dini, interaksi rahasia, dan pesan singkat yang menyala di layar ponsel suaminya. Semua itu membuat dada Ranti sesak. Ia menarik napas panjang,
mencoba menenangkan diri. Ini nyata. Avan benar-benar menyembunyikan sesuatu. Tapi aku tidak boleh gegabah, gumamnya pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menekan air mata agar tidak jatuh. Ia tidak ingin emosi menguasai langkahnya berikutnya. Ranti menutup matanya sejenak, mengingat hari-hari sebelumnya. Saat Avan terlihat perhatian, tersenyum hangat, mengobrol ringan di pagi hari. Kini semua itu terasa ambigu. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah senyum dan sapaan itu hanya topeng? Perasaan marah, sakit, kecewa, dan bingung bercampur jadi satu, membuat tubuhnya tegang. Ia membuka catatan yang selalu dibawanya. Foto, jadwal, pesan-pesan, dan rencana pengamatan tertata rapi. Jari-jarinya menyentuh lembaran itu dengan lembut, seolah ingin memastikan semua bukti tetap nyata, bukan sekadar imajinasi yang menipu. Aku harus fokus pada fakta, bukan pada prasangka atau emosi, pikirnya. Dialog internal Ranti semakin intens. Kalau aku terbawa emosi, semua bisa hancur. Aku harus sabar, Ranti. Strategi harus lebih penting daripada kemarahan. Jangan sampai Avan atau bahkan Dini menebak gerakanku. Ia menatap foto yang diambil dari malam sebelumnya, melihat Avan tertawa dengan Dini, dan merasakan amarah muncul lagi. Tapi kali ini ia menahan, menggenggam catatan erat-erat, dan menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Ranti bangkit dan berjalan ke ruang tamu, melihat perabotan rumah yang familiar. Hatinya terasa aneh, antara kehilangan rasa percaya dan keinginan untuk tetap menjaga ketenangan. Ia menyadari bahwa konfrontasi fisik atau emosional langsung tidak akan membawanya kemana-mana. Yang ia butuhkan adalah strategi, bukan ledakan emosi. Ia duduk kembali, memutar kembali momen-momen Avan yang tampak normal di mata orang lain, tapi kini berbeda di matanya. Setiap gerak, setiap kata, setiap tatapan diulang di kepalanya, dan Ranti menganalisis semuanya dengan teliti. Ia menandai beberapa hal yang membutuhkan perhatian lebih. Jam-jam yang mencurigakan, pola pertemuan, dan nada suara yang berbeda saat menelepon. Semua itu menjadi bagian dari strategi pengamatan yang lebih matang. Ranti memegang kepalanya dengan kedua tangan. Aku sakit, marah, kecewa. Tapi aku harus tetap cerdas. Tidak ada ruang untuk tindakan gegabah, ucapnya pada dirinya sendiri. Ia menutup mata sejenak, merasakan napas panjang menenangkan detak jantungnya yang bergejolak. Kemudian, Ranti menulis di jurnalnya. Langkah berikutnya harus lebih teliti. Semua bukti harus lengkap. Jangan biarkan emosi menguasai. Aku harus menyiapkan diri, jangan sampai Avan tahu bahwa aku mulai curiga. Pena menari di atas kertas dengan garis-garis rapi, menegaskan tekadnya. Ia menatap jendela kamar, memandang malam yang mulai pekat. Ada rasa lega karena ia berhasil menahan diri dari reaksi emosional. Tapi ada juga rasa berat karena harus menjalani pengamatan lebih lama, menunggu bukti tambahan, dan menghadapi kemungkinan Avan terus menipu. Ranti berdiri, berjalan ke dapur, dan menyiapkan segelas air. Setiap langkahnya terasa lambat tapi penuh kesadaran. Ia ingin menegaskan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa mengendalikan situasi, meski hatinya penuh luka. Dialog internalnya kembali bergema. Kesabaran adalah senjataku. Strategi adalah kekuatanku. Semua bukti akan menunjukkan kebenaran. Aku tidak boleh terbawa emosi. Ia menegakkan tubuh, menatap catatan yang tersusun di meja. Malam itu, Ranti menutup sebagian bukunya, tapi beberapa catatan tetap terbuka, siap untuk digunakan pada pengamatan selanjutnya. Ada kepuasan kecil karena ia berhasil menyalurkan emosinya menjadi fokus, bukan kemarahan. Dengan napas yang mulai lebih stabil, Ranti duduk kembali di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Hatinya sedikit tenang, tapi tekadnya semakin kuat. Ia menegaskan pada diri sendiri, langkah-langkah strategis akan menjadi kunci untuk menghadapi Avan, bukan ledakan emosi. Ia sadar, kesabaran dan ketelitian akan membawanya ke jawaban yang diinginkan. Dan dengan tekad itu, Ranti menutup matanya sejenak, mempersiapkan diri untuk babak pengamatan berikutnya. Strategi sudah siap, kesabaran dikokohkan, dan fokusnya semakin tajam. Ia tahu bahwa menghadapi Avan bukan sekadar tentang bukti, tapi tentang mengendalikan diri dan setiap langkah dengan cermat. Ranti duduk di ruang kerjanya dengan cahaya lampu lembut yang menyoroti meja penuh catatan dan ponsel cadangan. Laptop terbuka menampilkan spreadsheet jadwal Avan, sementara catatan manual dengan garis-garis dan simbol-simbol kecil tersusun rapi di sampingnya. Ia menarik napas panjang, menatap semua bukti yang telah ia kumpulkan sejauh ini, lalu mulai merencanakan langkah-langkah sistematis untuk mengungkap keseluruhan kebenaran. Ini bukan sekadar pengamatan malam lalu. Aku harus menyusun rencana yang matang. Setiap langkah harus diperhitungkan,
gumam Ranti pelan. Matanya menelusuri foto-foto Avan dan Dini, catatan jam keberangkatan dan kepulangan Avan, serta pola perilaku yang mulai terlihat. Satu kesalahan saja, dan Avan bisa mencurigai niatnya. Langkah pertama yang ia tetapkan adalah membagi hari-hari pengamatan menjadi sesi terstruktur. Setiap sesi mencakup waktu keberangkatan Avan, rute yang mungkin ia lalui, lokasi yang ia kunjungi, dan waktu kembali ke rumah. Ranti menandai semua kemungkinan jalur dengan warna berbeda di peta kota mini yang ia tempel di dinding. Kalau aku bisa memprediksi jalannya, aku bisa menyiapkan posisi pengamatan yang aman dan tetap tidak terlihat, bisiknya. Ia menulis catatan tambahan, posisi persembunyian, waktu terbaik untuk mengambil foto, dan jarak pandang ideal. Setiap detail diperhitungkan dengan teliti, hingga sekecil apapun kemungkinan terlewatkan. Ranti juga menyiapkan alat bukti cadangan. Kamera portabel sudah siap, ponsel kedua untuk mencatat pesan atau panggilan yang terlihat, dan catatan manual untuk merekam setiap gerakan Avan. Ia bahkan menyiapkan power bank, baterai cadangan, dan memori tambahan agar tidak ada momen yang hilang. Semua harus aman, tidak ada yang boleh gagal, pikirnya. Selain alat, Ranti menyusun skenario pengamatan. Ia membagi tindakan menjadi 3 tahap. Pertama, pengamatan langsung dari luar rumah. Kedua, mengikuti Avan secara diam-diam saat ia meninggalkan rumah. Ketiga, mencatat setiap interaksi dengan Dini atau pihak lain yang mencurigakan. Ia menandai kemungkinan risiko dan solusi untuk setiap skenario. Dialog internalnya terus bekerja. Jika Avan bertanya, jawab tenang. Jangan terlihat curiga. Jika ada hal tak terduga, tetap fokus pada bukti. Emosi harus terkendali. Setiap gerakan harus tepat. Ranti menuliskan beberapa frasa jawaban yang bisa ia gunakan, memastikan responsnya tetap alami dan tidak menimbulkan tanda tanya. Ia menatap peta dan catatan pesan singkat terakhir dari Dini. Waktu dan lokasi ditandai dengan simbol bintang kecil untuk menekankan prioritas tinggi. Ranti mengulangi langkah-langkahnya secara mental. Catat, rekam, analisis, tetap aman, dan jangan membuat Avan curiga. Semua ini harus dilakukan dengan disiplin tinggi. Setelah beberapa jam menyusun rencana, Ranti memeriksa kembali semua alatnya. Kamera sudah dipasang pada tripod mini, angle sudah diuji, baterai penuh. Ponsel cadangan siap untuk mencatat pesan baru atau telepon masuk. Catatan manual rapi di sampingnya, siap digunakan. Ia memeriksa ulang rencana waktunya, memastikan tidak ada celah yang bisa membahayakan pengamatan. Rasa tegang tetap ada, tapi kali ini disertai kepuasan. Ranti tahu bahwa langkah-langkahnya sekarang bukan sekadar pengamatan acak, tapi strategi sistematis yang matang. Ia bisa melihat pola Avan, memprediksi perilakunya, dan menyiapkan bukti yang tidak bisa dibantah. Sambil meneguk teh hangat, Ranti menulis di jurnalnya, semua bukti akan terkumpul jika aku disiplin dan fokus. Tidak ada ruang untuk emosi berlebihan. Strategi adalah kunci. Setiap kata di catatan itu menegaskan tekadnya, menguatkan mentalnya untuk mengeksekusi rencana malam itu. Malam mulai gelap, dan Ranti menatap luar jendela, melihat lampu-lampu kota yang mulai menyala. Ia membayangkan Avan bergerak sesuai rutinitas yang sudah ia catat. Setiap langkahnya akan diperhatikan, setiap interaksi dengan Dini akan dicatat. Dalam hati, Ranti menegaskan satu hal, ia siap mengeksekusi rencana dengan penuh ketelitian, tanpa menimbulkan kecurigaan sedikitpun. Sebelum beristirahat sejenak, Ranti menata semua perlengkapan di tas kecil. Kamera, ponsel cadangan, catatan manual, power bank. Semua sudah diperiksa 2 kali. Semuanya siap. Ia duduk sejenak, menarik napas panjang, dan berbicara pada dirinya sendiri. Langkah pertama besok malam harus sempurna. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Fokus, sabar, dan strategis. Aku siap. Dengan catatan rencana lengkap, alat siap, dan mental yang telah diperkuat, Ranti menutup laptop dan memandang meja penuh bukti dan strategi. Malam itu, ia merasa lebih percaya diri. Ia tahu, setiap gerak Avan akan dicermati, setiap bukti akan diabadikan, dan setiap strategi yang ia susun akan dijalankan dengan disiplin. Ranti menegaskan tekadnya sekali lagi. Rencana sudah matang, pengamatan akan dijalankan, dan semua bukti yang selama ini tersembunyi akan mulai terungkap. Malam itu, ia siap mengeksekusi strategi dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Ranti duduk di ruang kerjanya. Napasnya tertahan sambil menatap layar laptop yang menampilkan folder berisi foto, rekaman, dan tangkapan layar pesan-pesan Avan. Malam itu sunyi, hanya suara ketukan hujan di jendela yang menemani. Hatinya berdegup kencang, tapi matanya fokus. Semua bukti yang ia kumpulkan selama beberapa hari kini ada di depannya. Ia membuka folder pertama,
foto Afan dan Dini di kafe kecil. Wajah mereka tertangkap jelas, interaksi akrab, dan gestur tangan yang terlalu dekat untuk sekadar teman. Ranti menahan napas, jari-jarinya menggenggam mouse dengan tegang. Ini nyata. Semua bukti ada di sini. Aku tidak salah, bisiknya dalam hati. Tanpa menunda, Ranti membuka tangkapan layar pesan-pesan Afan. Kata-kata manis, salam rahasia, dan kode-kode kecil terlihat jelas. Ia membandingkan pesan satu dengan yang lain, menandai setiap yang mencurigakan. Tangan Ranti sedikit gemetar, tapi ia menekan diri agar tetap fokus. Ia tahu, bukti harus lengkap, bukan sekadar foto atau satu pesan. Selanjutnya, Ranti memeriksa rekaman video yang ia ambil dari malam pengamatan. Kamera kecil menangkap setiap gerakan Afan, dari rumah ke mobil, menuju kafe, dan interaksi dengan Dini. Ia memutar ulang beberapa kali, memastikan tidak ada detail yang terlewat. Setiap detik ini penting. Tidak boleh ada yang salah, gumamnya, menekankan ketelitian. Ranti menandai setiap bukti dengan kode, F1 untuk foto pertama, M1 untuk rekaman malam pertama, P1 untuk pesan pertama yang dicatat. Semua tersusun rapi dalam folder berbeda, siap untuk dianalisis lebih lanjut. Ia merasa puas, tapi ketegangan tetap ada. Bukti-bukti itu tidak hanya menunjukkan kecurangan Afan, tapi juga memunculkan rasa sakit dan marah yang sulit ditahan. Ia menatap layar sejenak, menutup mata, dan menghela napas panjang. Emosi harus terkendali. Aku tidak boleh gegabah. Semua bukti harus dijadikan dasar konfrontasi, bukan sekadar luapan amarah, pikirnya. Ranti kemudian menulis catatan tambahan di jurnalnya. Waktu, tanggal, lokasi, dan konteks setiap bukti. Ia memastikan setiap detail bisa dijelaskan jika diperlukan. Bahkan ekspresi wajah Afan yang terekam pun dicatat, termasuk gesture dan nada suaranya saat berinteraksi dengan Dini. Semua menjadi bagian dari bukti tak terbantahkan. Beberapa kali, Ranti menegakkan tubuhnya dan berjalan ke jendela. Matanya menatap jalanan sepi di luar, membayangkan Afan yang masih tak menyadari bahwa setiap gerakannya telah dicatat dengan cermat. Rasa marah dan kecewa muncul, tapi ia menekannya. Fokus harus tetap pada bukti, bukan emosi yang bisa membuatnya kehilangan kendali. Ia juga memastikan semua perangkat pendukung siap. Kamera, ponsel cadangan, memori tambahan, dan catatan manual. Semuanya diperiksa ulang, tidak ada yang boleh gagal saat bukti akan digunakan. Kalau Afan tahu satu saja yang terlewat, semuanya bisa sia-sia. Bisiknya. Setelah beberapa jam bekerja, Ranti menutup laptop dan menatap tumpukan bukti di mejanya. Hatinya campur aduk, lega karena semua bukti telah terkumpul, marah karena harus menghadapi kenyataan pahit, tapi juga tegas karena ia tahu langkah berikutnya harus strategis. Ia merapikan foto, rekaman, dan catatan dalam folder khusus, siap dibawa saat konfrontasi. Ranti duduk sejenak, menarik napas panjang, dan berbicara pada dirinya sendiri. Langkah selanjutnya, tetap sabar, tetap fokus. Bukti ini harus disusun rapi. Aku tidak akan membiarkan Afan lolos begitu saja. Semua harus jelas, tidak ada ruang untuk salah paham. Dengan bukti lengkap di tangan dan strategi yang matang, Ranti menegaskan tekadnya. Malam itu, ia tahu bahwa konfrontasi dengan Afan tidak lagi berupa dugaan. Semua fakta ada di depannya. Langkah berikutnya adalah menyiapkan bukti dengan rapi, menunggu waktu yang tepat, dan memastikan bahwa saat konfrontasi terjadi, Afan tidak bisa menyangkal atau membalikkan keadaan. Rasa lega dan tegang bercampur di dadanya saat ia menata semua bukti. Malam itu, Ranti merasa siap. Siap menghadapi Afan, siap menegaskan kebenaran, dan siap menutup bab perselingkuhan yang selama ini tersembunyi. Ranti menatap Afan dari seberang meja makan. Malam itu, lampu ruang tamu hanya menyala redup, menciptakan suasana hening yang menegangkan. Semua bukti sudah tertata di depannya. Foto-foto, rekaman, dan tangkapan layar pesan-pesan. Jantung Ranti berdegup kencang, tapi wajahnya tetap tenang, matanya menatap lurus ke Afan. Afan duduk, awalnya tersenyum santai seperti biasa. "Kenapa kau terlihat serius malam ini, Ranti?" tanyanya, nada suaranya ringan, tak menaruh curiga. Ranti menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang hampir meluap. "Afan, aku menemukan beberapa hal," katanya pelan tapi tegas, tangannya menunjuk pada tumpukan bukti di meja. "Aku ingin kau jujur sekarang, sebelum semuanya jadi lebih rumit." Afan mengerutkan dahi, raut wajahnya berubah. "Maksudmu, apa ini?" Ia menunjuk ke arah bukti dengan tangan gemetar sedikit. Ranti tetap menatapnya, tidak bergeming. "Ini semua bukti perilakumu dengan Dini. Foto, pesan, rekaman, semua ada. Aku tidak menuduh tanpa fakta."
Tapi ini nyata, Afan. Apa yang kau lakukan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan kita. Afan menunduk sejenak, matanya terlihat gelisah. Ia membuka mulut, tapi Ranti menegaskan dengan cepat, "Jangan bicara dulu. Aku ingin kau jujur. Tidak ada alasan untuk menyangkal fakta ini. Lihat sendiri bukti-buktinya." Ranti membuka salah satu foto, menaruhnya di tengah meja. Afan menatapnya, matanya melebar. Ini hanya satu kali. Kau salah paham, katanya terbata-bata, tapi nada suaranya mulai panik. Ranti menunduk sebentar, menahan napas, lalu menatap Afan lagi dengan tajam. "Afan, ini bukan satu kali. Semua bukti menunjukkan pola. Pesan-pesan, pertemuan, rekaman, kau tidak bisa menyangkalnya. Aku sudah mengamati setiap gerakmu. Jangan coba berdalih." Afan menatapnya, diam. Tangan Ranti menutup beberapa bukti, lalu menaruh tangannya di atas meja, menunjukkan sikap tegas tapi terkendali. "Kau melihat semua ini, Afan. Aku memberimu kesempatan terakhir untuk jujur. Apakah ada yang ingin kau katakan sekarang?" Suasana menjadi hening. Afan menelan ludah, wajahnya pucat, keringat menetes di pelipisnya. Ranti tetap duduk tegak, menatap lurus tanpa sedikit pun ragu. Matanya menegaskan satu hal, ia tidak akan mundur, dan Afan tidak bisa mengubah fakta. "Ranti, Afan mencoba menjawab, tapi kata-katanya terputus. Ia tampak tersudut, tidak mampu mengalihkan pandangan atau membantah satu persatu bukti yang ada di hadapannya. Ranti menghela napas panjang, perlahan mengatur emosi. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menekankan ketegasannya. "Tidak ada alasan untuk berdalih, Afan. Aku sudah mengumpulkan semua bukti secara sistematis. Tidak ada yang terlewat. Kau tidak bisa menyangkal fakta-fakta ini." Afan menunduk, bahunya merosot, dan akhirnya diam. Tidak ada kata-kata yang bisa menutup semua rekaman, pesan, dan foto yang Ranti tunjukkan. Rasa bersalah dan panik terlihat jelas di wajahnya. Ranti menatapnya, suara tetap tenang tapi tegas. "Aku memberimu kesempatan terakhir untuk jujur. Kalau kau ingin mencoba berdalih, itu sia-sia. Semua bukti ada di sini. Sekarang, aku ingin kau sadar akan kesalahanmu." Afan hanya bisa menunduk. Wajahnya menyesal, tidak ada jawaban yang keluar. Ranti tahu, momen ini adalah puncak dari pengamatan dan strategi yang telah ia jalankan. Semua bukti kini menempatkan Afan di posisi yang tidak bisa ia bantah. Dengan napas panjang, Ranti menutup salah satu file bukti, menatap Afan, dan menegaskan lagi, "Lihat dirimu sekarang. Kau tersudut. Tidak ada jalan untuk mengelak. Aku berharap kau mengerti betapa seriusnya ini. Kepercayaan yang kau hancurkan tidak mudah diperbaiki." Afan hanya mengangguk pelan, wajahnya pucat, matanya menatap lantai. Diamnya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ranti tahu, bukti telah membuatnya tersudut, dan tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Ranti duduk tegak, menatap Afan dengan tatapan yang campur aduk antara sakit hati dan tegas. Ia tahu, sekarang semua berada di tangannya. Bukti lengkap, strategi matang, dan Afan tidak bisa menyangkal satupun fakta. Malam itu, ketegangan mereda sedikit, tapi Ranti tetap waspada. Semua bukti telah menempatkan Afan pada posisi yang benar-benar tersudut. Ia menarik napas panjang, menyiapkan langkah berikutnya untuk menentukan tindakan selanjutnya, memastikan semua tetap terkendali dan tidak ada kesempatan bagi Afan untuk membalikkan keadaan. Ranti berdiri di depan pintu ruang tamu, napasnya tenang tapi matanya menyala dengan ketegasan. Dini berdiri di sofa, tersenyum sinis seolah tidak menyadari bahwa malam itu bukan lagi permainan. Lampu ruang tamu menyoroti wajah mereka berdua dengan jelas, menambah ketegangan yang hampir bisa dirasakan di udara. "Dini," suara Ranti dalam tapi tajam, memotong hening malam. "Kita perlu bicara, dan aku tidak mau ada alasan atau basa-basi." Dini mengangkat alis, tersenyum dingin. "Oh, Ranti, kau terlihat serius sekali. Ada apa?" Ia mencondongkan tubuh, mencoba menimbulkan kesan santai, tapi Ranti tahu itu hanya topeng. Ranti melangkah lebih dekat, jarak mereka sekitar 2 meter. Matanya menatap lurus ke Dini, menahan amarah yang membarat tapi tetap terkendali. "Aku tahu semua yang kau lakukan. Setiap pesan, pertemuan, dan cara kau masuk ke hidup suamiku. Aku punya bukti lengkap, dan kau tidak bisa membantahnya." Dini menatap Ranti, ekspresinya berubah sedikit. Ada kilatan panik di matanya, tapi ia mencoba tersenyum. "Ranti, mungkin kau salah paham. Afan bilang hanya teman biasa. Kau terlalu curiga," katanya cepat, mencoba menenangkan situasi.
Ranti menggeleng pelan, matanya tetap menempel pada Dini. Aku tidak salah paham. Bukti ada di tanganku. Aku sudah melihat sendiri semua gerakan kalian, dan aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini atau masuk ke hidup kami lagi. Suaranya tegas, tapi terkontrol, membuat setiap kata seperti pukulan yang menghantam kesombongan Dini. Dini mencoba melangkah mendekat, tapi Ranti mengangkat tangan menandakan batas. Jangan dekat-dekat. Aku serius. Kau tidak punya hak untuk ada di rumah ini. Avan sudah jelas salah, tapi itu bukan alasan bagimu untuk terus mengganggu rumah tanggaku. Dini menelan ludah, wajahnya pucat. Ranti, kau tidak bisa begitu kasar. Aku hanya ingin menjelaskan, katanya tergagap, tetapi nada suaranya kehilangan kekuatan. Ranti melangkah sedikit ke depan, menekankan dominasi dan tekadnya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Setiap tindakanmu jelas. Aku memberimu satu kesempatan terakhir malam ini. Keluar dari rumahku, sekarang juga. Tidak ada kompromi. Dini menatap sekeliling, mencari cara untuk memutarbalikkan keadaan, tapi raut wajahnya mulai goyah. Ranti tahu, bukti dan ketegasannya membuat Dini tersudut. Ranti, jangan. Ini tidak adil, teriak Dini, mencoba menegakkan keberanian yang sudah luntur. Ranti tetap tenang, tetapi setiap gerakannya penuh kontrol. Ia menatap mata Dini, menegaskan ketegasannya. Adil atau tidak, ini rumahku. Tidak ada tempat untukmu di sini. Kau keluar sekarang, atau aku akan pastikan kau tidak bisa kembali lagi. Dini terlihat ragu beberapa detik, kemudian menatap Ranti dengan wajah campur marah dan takut. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tahu posisi sudah terdesak. Perlahan, dengan langkah berat, Dini mulai menuruti perintah Ranti, mengambil tas kecilnya dan bergerak menuju pintu. Ranti tetap menatap, memastikan Dini tidak mencoba membalikan keadaan atau memutarbalikkan kata-kata. Setiap langkah Dini tercatat dalam benaknya. Raut wajah yang panik, suara napas yang berat, dan gerak tangan yang gemetar. Semua menjadi bukti tambahan bagi Ranti bahwa keputusan ini benar. Saat Dini mencapai pintu, Ranti menegaskan sekali lagi. Keluar, Dini. Dan jangan pernah kembali. Kau tahu apa yang kau lakukan salah, dan aku tidak akan menoleransi gangguanmu lagi. Dini membuka pintu dan melangkah keluar, menatap Ranti satu kali dengan mata yang penuh kebencian sekaligus ketakutan. Pintu tertutup, meninggalkan Ranti berdiri tegak di ruang tamu. Napas masih stabil tapi dada terasa lega. Ia menatap sekeliling rumah, memastikan semuanya kembali aman. Ranti duduk sejenak di sofa, menarik napas panjang, merasakan kepuasan campur lega dan amarah yang terkontrol. Ia tahu, malam itu keputusan tegasnya telah berhasil. Dini tersingkir dari rumahnya, tidak ada lagi ancaman langsung terhadap rumah tangga dan kehormatannya. Dalam hati, Ranti menegaskan satu hal. Langkah pertama selesai. Rumahku aman. Sekarang fokus pada langkah berikutnya, menghadapi Avan dan menyelesaikan masalah ini dengan tuntas. Malam itu, ketegangan mereda, tapi tekad Ranti semakin kuat. Ia tahu, kemenangan atas Dini bukan akhir, tapi bukti bahwa ketegasan dan strategi bisa menghancurkan ancaman yang menyelinap di rumahnya. Ranti duduk di meja kerjanya, laptop terbuka dan tumpukan dokumen berserakan di sekelilingnya. Suasana rumah tenang, hanya suara jam dinding yang terdengar. Ia menatap dokumen pernikahan, rekening bank bersama, dan catatan keuangan rumah tangga. Malam itu, tekadnya semakin kuat. Perceraian adalah langkah yang tidak bisa ditunda lagi. Aku harus siap, semua harus rapi dan jelas. Gumamnya pada diri sendiri sambil menandai dokumen yang perlu diurus. Ia memisahkan aset bersama, mencatat rekening bersama yang masih aktif, dan menyusun daftar properti yang dimiliki bersama Avan. Setiap angka diperiksa 2 kali untuk memastikan tidak ada kesalahan. Ranti membuka laptop dan mulai menulis surat kuasa untuk pengacara yang akan mewakilinya. Ia memastikan semua kronologi kejadian, pesan, foto, rekaman, tercantum sebagai lampiran bukti. Semua harus jelas, tidak ada celah untuk Avan mengelak, pikirnya sambil mengetik dengan hati-hati. Teleponnya bergetar, menandakan pesan masuk. Ranti melihat notifikasi dari Avan, tapi ia menahan diri untuk tidak membuka. Sekarang bukan saatnya berdiskusi dengannya. Fokus pada persiapan hukum, ucapnya dalam hati. Ia tahu Avan akan mencoba membujuk atau berdalih, tapi strategi harus tetap dijalankan. Ia menandai dokumen penting yang perlu disiapkan. Akta nikah, bukti kepemilikan rumah, rekening bank, dan bukti perselingkuhan. Semua dicatat di jurnalnya agar tidak ada yang terlewat. Ranti memeriksa ulang catatan keuangan, menandai setiap pengeluaran besar yang dilakukan Avan, dan memastikan semua catatan ini siap untuk digunakan dalam proses hukum.
Dialog internal Ranti semakin intens. Kau harus tegas, Ranti. Jangan biarkan Avan memanipulasi atau menunda. Semua bukti sudah ada, semua dokumen harus lengkap. Tidak ada ruang untuk kompromi yang bisa merugikanmu. Ia menulis ulang beberapa poin penting di jurnal, memastikan urutannya logis dan mudah dipahami pengacara nanti. Ranti juga menyiapkan strategi komunikasi. Ia menulis beberapa frasa yang akan digunakan saat berbicara dengan Avan di pengadilan atau saat mediasi. Setiap kata dipilih untuk tetap tegas, jelas, dan tidak terbawa emosi. Kebenaran harus diucapkan, tapi tanpa ledakan emosi yang membuatku kehilangan kendali, bisiknya. Selama beberapa jam, Ranti memeriksa ulang semua dokumen, memindai foto, rekaman, dan pesan sebagai lampiran bukti. Ia menata file digital dengan rapi, memberi nama sesuai kronologi kejadian agar mudah ditunjukkan di pengadilan. Setiap bukti diberi kode supaya tidak membingungkan, dan semua folder dicadangkan di drive cloud. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap jalanan sepi. Hatinya berat, tapi fokusnya tetap tajam. Ini bukan tentang dendam, tapi tentang menegakkan hakku dan menghentikan pengkhianatan ini. Aku harus melindungi diriku dan masa depanku, gumamnya, menarik napas panjang. Ranti kembali ke meja, membuka formulir pengajuan perceraian online. Ia mengisi data dengan teliti, memeriksa kembali setiap angka, nama, dan alamat. Semua harus akurat untuk menghindari penundaan. Ia menandai kolom bukti yang akan dilampirkan, memastikan semuanya sesuai prosedur hukum. Ia menutup laptop sejenak, menarik napas panjang, dan berbicara pada dirinya sendiri. Semua bukti sudah terkumpul, semua dokumen siap. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Perceraian ini harus dilakukan. Tekadnya terasa lebih kuat dari sebelumnya, dan ketegasan yang ia tunjukkan kepada Avan sebelumnya kini diwujudkan dalam tindakan hukum. Ranti mengecek kembali keuangan pribadi, memastikan rekeningnya aman dan terpisah dari Avan. Ia menandai tagihan rumah, rekening listrik, dan pengeluaran rutin agar semuanya bisa dialihkan setelah perceraian selesai. Ia bahkan menyiapkan dokumen cadangan jika Avan mencoba mengganggu keuangan atau aset. Akhirnya, Ranti duduk di depan komputer, mengunggah semua dokumen dan bukti yang telah disiapkan. Ia menekan tombol kirim untuk pengajuan perceraian secara resmi. Seketika, rasa lega dan tegang bercampur. Ia tahu langkah ini akan mengubah hidupnya, tapi ia merasa siap. Semua persiapan sudah matang, strategi sudah dijalankan, dan bukti lengkap ada di tangannya. Ranti menutup laptop, menatap tumpukan dokumen di meja, dan menarik napas panjang. Malam itu, ia menegaskan pada diri sendiri, perceraian resmi diajukan, langkah hukum dijalankan, dan sekarang semua berada di jalur yang benar. Ia siap menghadapi Avan di pengadilan, siap menegakkan haknya, dan siap menutup bab gelap dalam hidupnya dengan ketegasan dan strategi yang matang. Ranti duduk tegak di ruang sidang, wajahnya tenang, napas teratur. Di seberangnya, Avan tampak pucat, tangan gemetar memegang dokumen sidang. Semua bukti perselingkuhan, foto, rekaman, tangkapan layar pesan, terbentang di depan hakim. Hakim mengetuk palu ringan. Sidang perceraian antara Ranti dan Avan akan dimulai. Terdakwa, apakah Anda memahami alasan pengajuan perceraian ini? Avan menelan ludah, suaranya bergetar. Ya, Yang Mulia. Ranti menatap Avan sekejap, wajahnya tenang, matanya fokus. Fakta dan bukti sudah cukup untuk menegaskan kebenaran. Hakim membaca kronologi dan bukti. Berdasarkan dokumen dan bukti yang diajukan, pengadilan memutuskan perceraian dikabulkan. Hak asuh anak tetap pada Ranti. Selain itu, Avan kehilangan hak atas rumah dan sebagian aset karena pelanggaran kepercayaan yang terbukti. Avan menunduk, napasnya cepat. Yang Mulia, aku minta pertimbangan. Ranti menatapnya, suaranya tenang tapi tegas. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Avan. Keputusan ini final. Aku berharap kau memahami konsekuensinya. Hakim mengetuk palu sekali lagi. Perceraian resmi selesai. Avan, Anda diminta untuk segera mengosongkan rumah yang sekarang menjadi hak Ranti. Avan menatap Ranti dengan wajah campur marah dan putus asa. Tak ada kata yang bisa keluar. Bukti dan keputusan hukum menempatkannya di posisi tersudut. Beberapa jam kemudian, Avan berdiri di depan rumah yang kini resmi milik Ranti. Ia membawa beberapa tas berisi barang pribadinya. Langkahnya lambat dan wajahnya pucat. Tetangga menatap dari jauh, beberapa menyadari kabar perceraian. Setiap langkah Avan terasa berat, dan rasa malu menekan dirinya lebih dari sebelumnya. Ranti berdiri di pintu, matanya menatap tegas. Ini rumahku sekarang, Avan.
Semua barangmu yang tersisa harus dibawa keluar. Tidak ada kompromi, katanya pelan tapi penuh ketegasan. Avan mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu posisi tersudutnya tak bisa diubah. Perlahan, ia memindahkan barang-barang ke mobilnya, sementara Ranti memastikan tidak ada yang tersisa di rumah yang kini menjadi haknya sepenuhnya. Begitu Avan menutup pintu terakhir di belakangnya, Ranti menatap rumah dengan napas panjang. Perasaan lega bercampur tegas memenuhi hatinya. Akhirnya rumahnya aman, dan semua konsekuensi hukum ditegakkan. Di ruang sidang, Avan kehilangan hak-hak tertentu. Di depan rumah, ia benar-benar pergi. Semua langkah strategis Ranti membuahkan hasil. Bukti lengkap, konfrontasi tegas, perceraian final, dan Avan keluar dari rumahnya sendiri. Malam itu, Ranti duduk di ruang tamu, menatap sekeliling rumah yang kini hanya miliknya. Hati lega, tapi tetap waspada. Ia menegaskan pada diri sendiri, semua sudah berakhir tuntas, dan kini saatnya fokus pada kehidupan baru yang lebih bebas dan aman. Setelah meninggalkan rumah Ranti, Avan berjalan perlahan ke mobilnya, wajahnya pucat dan napas berat. Setiap langkah terasa menekan, seakan seluruh dunia menatap kegagalannya. Tasnya penuh dengan barang pribadi, tetapi tidak ada lagi yang tersisa dari kehidupan nyaman yang dulu ia miliki. Di kantor bank, Avan menyerahkan dokumen untuk pembagian aset. Petugas menatapnya profesional tapi tegas. Pak Avan, sesuai keputusan pengadilan, akses rekening bersama dan sebagian aset sudah dialihkan ke pihak Ranti, kata petugas sambil menandai formulir. Avan menghela napas panjang. Jadi, tidak ada jalan lain? Tanyanya pelan, suaranya serak. Maaf, Pak. Kami hanya menjalankan keputusan pengadilan, jawab petugas tanpa ekspresi. Di luar bank, Avan menunduk, menyadari kenyataan pahit. Tabungan terbatas, rumah yang dulu ia tinggali sudah bukan miliknya, dan aset lain sebagian besar hilang. Ia melangkah pelan menuju mobil, menyadari bahwa kehidupan sosialnya mulai berubah. Beberapa tetangga menatapnya dingin dari jauh. Bisik-bisik tentang perceraian dan perselingkuhan sudah tersebar, dan rasa malu menempel di kulitnya. Di kantor, suasana juga berubah drastis. Rekan kerja menatapnya ragu, beberapa berbisik di sudut ruangan. Avan duduk di mejanya, kepala menunduk, sulit fokus. Setiap interaksi menjadi pengingat bahwa reputasinya hancur. Ia membuka email, beberapa pesan masuk dari teman lama menanyakan kabar, tetapi ia tidak berani membalas. Malu dan frustrasi membuatnya menarik diri dari komunikasi sosial. Malam itu, Avan duduk di apartemen kecilnya, yang terasa sempit dan sunyi. Lampu temaram menerangi ruangan, sementara hujan deras di luar menambah kesan sunyi. Ia membuka dompet, memeriksa jumlah tabungan, dan daftar pengeluaran harian. Setiap tagihan terasa berat. Listrik, cicilan mobil, kartu kredit, kebutuhan sehari-hari. Semuanya harus ia tanggung sendiri. Beberapa hari kemudian, Avan mencoba menemui Dini, berharap masih bisa mendapatkan dukungan atau simpati. Namun, Dini menatapnya dingin. Avan, ini semua akibat pilihanmu sendiri. Aku tidak bisa membantu lagi, kata Dini tegas, meninggalkannya di tengah hujan deras. Avan menatap langit malam, air hujan membasahi rambutnya, dan menyadari betapa keras kenyataan menamparnya. Semua keputusan yang ia anggap sepele dulu kini menghadirkan konsekuensi nyata. Kehilangan kepercayaan, kehilangan rumah, aset, dan kehormatan. Hari-hari berikutnya, tekanan finansial semakin nyata. Tagihan menumpuk, cicilan harus dibayar, dan kebutuhan sehari-hari terasa semakin berat. Avan harus menunda beberapa pembayaran dan meminta keringanan di beberapa tempat, menghadapi penolakan dan tatapan tidak simpatik dari pihak yang terkait. Rasa frustrasi semakin menumpuk, dan ia menyadari bahwa kehidupannya kini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di kantor, Avan terus merasakan isolasi sosial. Rekan kerja tetap sopan, tetapi tatapan mereka berbeda, ada jarak dan keraguan. Setiap interaksi kecil menjadi pengingat akan kesalahan yang ia buat dan reputasi yang hilang. Bahkan teman dekat pun mulai menjaga jarak, takut terseret masalah yang sama. Malam hari, Avan duduk sendiri di apartemen. Hanya ada suara hujan, detak jam di dinding, dan napasnya sendiri. Wajahnya pucat, tangan gemetar, menatap tumpukan tagihan dan dokumen yang harus diurus. Rasa malu dan frustrasi bercampur, mengikatnya pada kenyataan pahit. Hidup yang dulu nyaman kini harus diatur ulang dari nol. Ia menunduk, menutupi wajah dengan tangan, menyadari bahwa setiap langkah untuk memperbaiki diri akan sulit dan panjang. Tidak ada lagi jalan pintas, tidak ada lagi bantuan dari Ranti, dan Dini pun menolak memberinya dukungan. Semua kesalahan masa lalu kini menimpa dirinya secara penuh. Malam itu, Avan merasakan titik terendah dalam hidupnya. Kesulitan finansial,
tekanan sosial, dan rasa malu menegaskan satu hal. Konsekuensi nyata dari perselingkuhan dan ketidakjujurannya harus ia tanggung sendiri. Perlahan, ia mulai merasakan bahwa jalan untuk menata hidup kembali akan panjang, berat, dan penuh perjuangan, tanpa ada ruang untuk kesalahan lagi. Beberapa minggu setelah perceraian, Afan mulai merasakan dampak penuh dari kehilangan rumah dan aset. Apartemen kecil yang selama ini ia tinggali pun harus dikosongkan karena tidak mampu membayar sewa dan tagihan listrik yang menumpuk. Akhirnya, ia membawa beberapa tas berisi pakaian seadanya dan dokumen penting, melangkah keluar dari tempat terakhir yang bisa ia sebut rumah. Malam itu, udara dingin menampar wajahnya. Lampu jalan temaram, suara kendaraan dan hujan rintik menambah kesunyian yang menekan. Afan duduk di bangku taman, menatap jalan yang basah, mencoba mengatur napas dan menenangkan diri. Ia menyadari betapa berat hidup yang harus dijalani sekarang. Tidak ada tempat tinggal tetap, tidak ada aset yang bisa diandalkan, dan reputasi sosial yang hancur. Ini benar-benar kenyataan, gumamnya, menunduk, menatap tasnya yang berisi barang-barang pribadi. Ia mencoba mengingat masa-masa nyaman, tetapi kesadaran bahwa semuanya hilang membuat dada sesak. Setiap langkah hidupnya kini harus diperhitungkan dengan hati-hati. Di malam-malam berikutnya, Afan mencari tempat untuk berteduh. Ia tidur di halte bus, bangku taman, atau lorong gedung kosong. Suara kendaraan, hujan, dan keramaian orang-orang yang berlalu lalang menjadi teman yang tidak diinginkan. Setiap malam, rasa malu dan frustrasi bercampur dengan dinginnya udara dan perut yang mulai menipis. Di siang hari, Afan mencoba mencari pekerjaan kecil untuk menambah penghasilan. Menjadi buruh harian, membantu pengiriman barang, atau membersihkan taman umum, semua dilakukan untuk sekadar memenuhi kebutuhan makan dan sedikit kehangatan. Setiap kali ia berinteraksi dengan orang lain, tatapan sinis atau kasihan selalu menyertai. Ia menyadari bahwa reputasinya telah hancur, dan banyak orang menghindari kontak dengannya. Suatu sore, saat hujan turun ringan, Afan duduk di bangku taman, menggigil. Beberapa orang memberikan makanan seadanya atau koin receh, tetapi itu tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Dalam hati, ia menyesali keputusan masa lalunya, perselingkuhan, kebohongan, dan ketidakjujuran yang kini menghancurkan seluruh hidupnya. Rasa frustasi semakin menumpuk. Setiap langkah untuk bertahan hidup terasa berat. Afan merasakan dingin malam yang menusuk, perut kosong, dan tatapan orang-orang yang menghakimi. Ia sadar bahwa hidupnya kini berbeda total. Tidak ada jalan pintas, tidak ada bantuan sosial atau finansial, hanya perjuangan setiap hari untuk bertahan. Di malam lain, Afan duduk di depan halte bus, menatap lampu jalan yang berkelap-kelip. Ia menarik napas panjang, mencoba menyusun strategi sederhana untuk bertahan hidup, mencari tempat tidur aman, mengatur makanan seadanya, dan mencari pekerjaan kecil untuk mengumpulkan uang. Setiap langkah terasa seperti peperangan, dan ia sadar bahwa reputasi dan harga diri yang hilang membuat segala sesuatu semakin sulit. Namun di balik rasa malu dan frustasi itu, Afan mulai menyadari satu hal. Hidup di jalanan bukan akhir dari segalanya, tapi pelajaran keras tentang konsekuensi dari tindakan masa lalunya. Setiap malam, setiap langkah, ia belajar bertahan, menghargai hal-hal kecil, dan perlahan menghadapi kenyataan pahit yang harus dijalani. Malam itu, duduk di bangku taman dengan hujan rintik, Afan menunduk, menatap langit gelap. Semua kenyamanan masa lalu hilang, semua kesalahan menghadirkan konsekuensi nyata. Ia mulai merasakan bahwa hidupnya kini sepenuhnya tergantung pada kemampuannya untuk bertahan. Tanpa rumah, tanpa aset, tanpa dukungan sosial. Rasa malu, frustrasi, dan kesedihan bercampur dengan tekad untuk tetap hidup. Afan sadar bahwa kehidupan di jalanan adalah kenyataan yang harus ia hadapi, konsekuensi dari pilihan yang salah, dan pelajaran keras yang akan membentuk dirinya ke depan. Malam itu, ia menarik napas panjang, menegaskan dalam hati bahwa meski hidup keras, ia harus bertahan. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela ruang tamu rumah Ranti. Suasana hangat dan tenang berbeda jauh dari kekacauan yang pernah terjadi. Ranti duduk di sofa, menyeruput kopi hangat, dan menarik napas panjang. Hatinya lega, rumah kini aman, dan semua ancaman telah tersingkir. Setelah perceraian selesai, Ranti memutuskan fokus pada dirinya sendiri. Ia mulai menyusun jadwal harian yang seimbang, pekerjaan, olahraga ringan, dan waktu untuk diri sendiri. Laptop dan dokumen kerja menunggu, menandakan rutinitas yang produktif telah dimulai. Ia tersenyum sendiri, merasakan kebebasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ranti menyalakan laptop dan membuka proyek baru di kantornya. Ia menata strategi kerja dengan lebih efisien, menetapkan target yang realistis, dan menyusun prioritas. Setiap kali selesai menandai satu tugas,
Ia merasakan kepuasan kecil yang memberinya energi positif. Aku bisa melakukan ini. Hidupku bukan lagi tentang Avan atau Dini. Ini tentang aku, gumamnya dalam hati. Selain karir, Ranti mulai memperbaiki kesehatannya. Ia berlari di taman setiap pagi, menghirup udara segar dan merasakan otot-ototnya kembali kuat. Aktivitas fisik membuat pikirannya jernih, emosi stabil, dan rasa percaya diri kembali. Ia sadar, tubuh sehat adalah fondasi bagi hidup yang baru. Ranti juga mempererat hubungan dengan keluarga dan teman dekat. Ia mengundang Ibu Dewi dan beberapa sahabat untuk makan siang bersama. Obrolan ringan, tawa, dan canda yang hangat membuat hatinya terasa ringan. Ia merasa diterima, dihargai, dan dicintai tanpa syarat. Setiap interaksi positif ini menguatkan tekadnya untuk melangkah maju tanpa beban masa lalu. Dalam kehidupan pribadi, Ranti mulai mengeksplorasi hobi yang dulu tertunda, membaca novel favorit, menulis jurnal harian, dan belajar keterampilan baru secara online. Aktivitas ini bukan hanya mengisi waktu, tapi juga membantunya mengekspresikan diri dan menemukan kebahagiaan sederhana. Setiap halaman yang ditulis atau pelajaran baru yang dipelajari menambah rasa puas yang berbeda dari kesenangan materi. Ranti menyadari bahwa kemandirian finansial dan emosional adalah kunci kebahagiaannya. Ia menata rekeningnya sendiri, memisahkan dana tabungan, investasi, dan pengeluaran rutin. Tidak ada lagi ketergantungan pada Avan, dan ia menikmati rasa aman yang baru ditemukan. Aku bisa mengatur hidupku sendiri. Aku yang memegang kendali sekarang, pikirnya sambil tersenyum tipis. Suatu sore, Ranti duduk di balkon, menatap matahari yang mulai terbenam. Angin lembut menyentuh wajahnya, dan ia merasakan ketenangan yang dalam. Semua masa lalu, perselingkuhan Avan, Dini, dan drama perceraian, sudah menjadi bagian dari pengalaman yang menguatkan, bukan membebani. Ia menutup mata sejenak, merasakan kebebasan dan rasa aman yang belum pernah ada sebelumnya. Di malam hari, Ranti menyalakan lampu meja dan membuka jurnal. Ia menuliskan pencapaian hari itu, pekerjaan yang selesai, olahraga, interaksi positif, dan refleksi diri. Tulisan itu bukan sekadar catatan, tapi simbol perjalanan menuju hidup baru yang lebih matang, bijaksana, dan bahagia. Ranti menegaskan dalam hati, hidupnya kini miliknya sendiri. Tidak ada Avan, tidak ada Dini, tidak ada pengkhianatan yang bisa mengganggu. Setiap langkah diatur dengan kesadaran, ketenangan, dan strategi. Masa depan terbuka lebar, dan ia siap menyambutnya dengan kepala tegak dan hati yang bebas. Malam itu, Ranti menutup jurnal, menatap langit malam dari jendela, dan tersenyum. Perasaan lega, bangga, dan bahagia bercampur. Semua perjuangan, strategi, dan kesabaran selama ini membuahkan hasil. Kehidupan baru yang stabil, aman, dan penuh kebahagiaan. Ia tahu, ini adalah awal dari bab paling indah dalam hidupnya. Hidup yang ia pilih sendiri, tanpa beban masa lalu. Hidup kadang menghadirkan situasi yang menyakitkan dan penuh pengkhianatan, seperti yang dialami Ranti. Namun, kisah ini mengajarkan bahwa keteguhan, kesabaran, dan strategi yang matang akan selalu membuahkan hasil. Jangan biarkan kekecewaan atau rasa sakit menguasai hidup Anda. Gunakan setiap pengalaman sebagai pelajaran, bangun kekuatan dari dalam diri, dan fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Selalu ingat, kebahagiaan sejati dimulai dari diri sendiri, menjaga harga diri, membangun hidup yang mandiri, dan tidak menyerah pada keadaan. Percaya pada kemampuan Anda untuk bangkit setelah kesalahan atau kehilangan adalah kunci untuk hidup yang lebih tenang dan penuh makna. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita Ranti menginspirasi Anda untuk berani menghadapi masalah, mengambil keputusan bijak, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Salam hangat. Selalu percayalah pada kekuatan diri sendiri.